Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadaratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila rohi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin, wa khususan ila almarhumah Ibu Basinem binti Sujari. Mudah-mudahan tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dikampilaken hisabipun, dipun panggiraken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Haji Nawawi selaku Ketua MUI Desa Waringin Sari ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taat fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Haji Latif selaku Ketua DMI Kecamatan Langen Sari ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Ketua KPIHU Al Azhar Citangkolo ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para ibu nyai ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang tahat kinurmatan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Langen Sari, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas atau Pak Camat yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada keluarga besar aparatur pemerintah desa Waringin Sari. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Kuswanti selaku Kepala Desa Waringin Sari. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge Ibu Kepala Desa kita. Kula mboten ngalem, saya sedang tidak muji, aku lagi orang golet saweran amplop. Tapi jujur mawon, saya pengajian dari kelas 3 SD sampai hari ini, saya itu kalau pejabatnya ibu-ibu atau pejabatnya perempuan mboten pernah kula garapi, mboten pernah kula gasai. Karena memang perempuan niku perasaan niku gampang tersinggungan. Tapi benten Kepala Desa Waringin Sari niki kaya-kayane keturunan Laura, lanang ora wadon ora. Karena beliau setiap dikritik tidak pernah bebal dengan kritikan. Ketika disinggung pun beliau justru malah menjadi satu pelajaran. Beliau insya Allah adalah kepala desa walaupun senajan tiang istri, tapi alhamdulillah berkah ngalah barokah kalian para tokoh-tokoh di Waringin Sari. Mudah-mudahan apa ingkang dados amanah
saking pangeran kalian Ibu Kuswanti andadosaken berkah maslahat kepemimpinanipun wiwit awal dumugi purna tansah kaparian manfaat maslahah barokah amin Allahumma. Tepuk tangan sekali lagi kangge kepala desa kita Ibu Kuswanti Ibu Lurah Waringin Sari. Saleh niki kula matur saestu saya bukan warga sini. Kula nggih mboten nonton background politik, kula nggih mboten badhe nyalon kades nang Waringin Sari. Dados tenang, saya tidak ada partai politik di belakang saya. Niki mata-mata dongaake kali kepala desa kita, keluarga besar aparatur pemerintah desa Waringin Sari, Ibu Kades, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Waringin Sari yang kami hormati. Wabil akhos kepada Doyofur Rahman Al Mubarakun, calon tamu agunge Gusti Allah panjenenganipun Bapak Satiman saha Ibu Marfuah sak keluargi sing arepan mbayari nyong. Mudah-mudahan panjenenganipun Dzuyufur Rahman Al Mubarakun tamu agungipun Gusti Allah Bapak Satiman Ibu Marfuah ingkang fa insyaallah ngenjing ketika sampun wayah tindak haji mudah-mudahan tansah kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah kaparingan saged melaksanakan ibadah haji kanthi tumakninah kondur beto haji haja ingkang mabrur sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Bapak Haji Ngatijan, Ibu Hajah Mursiah saking Barekbek ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Dr. Andes Turiman SAG Kepala Desa Pamarican, keluarga besar saking Bapak Yudi Hermanto, Ibu Endang Astuti, seksi putra ingkang warawiri, mudah-mudahan nambahin manfaat masalah barokah jadi keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah dipun paridhur ingkang salih salihah sumrambah dumateng kita para jamaah amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar saking masyarakat Waringin Sari, keluarga besar Tanfidia Sudah Nahdlatul Ulama Waringin Sari, keluarga besar pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama ingkang kula muliakan, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami banggakan, tak lupa Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola Waringin Sari, keluarga besar Jamiah Maulid Simtuduror, jamaah solawat yang kami banggakan, tak lupa kepada seluruh para tamu undangan ingkang sami nangtung berdiri ngadeg ora keduman panggonan senajan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi tarandulit malampir mampir nyipela taraklet gerandung ora condong banaspati ilu-ilu ra pada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajian tuntas paksa diman jaluk diambung. Sedaya warga masyarakat Waringin Sari, para bapak haji pu hajah, keluarga besar saking KPIHU Al Azhar Citangkolok wonten Waringin Sari ingkang kawula muliaken, lan sedaya keluarga besar para bapak haji pu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Satemene menungsa iki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas ngersula, diparingi udan ya ngersula. Dinten niki radi mendung, tapi senajan mendung peteng kapan udane, wis kadung seneng kapan ijab kabule. Niki karena mendung berarti ngaosnya mboten usah lama-lama. Yang lama sing suwe, masya Allah. Ukurannya suwe teng Waringin Sari berapa jam? 3 jam. Saya naik jam 2 turunnya jam 5 sore. Oh berarti Waringin Sari wonge geragas-geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma amin Allahumma. Hari ini atas syukur keluarga besar Bapak Satiman Ibu Marfuah sekaligus dalam rangka walimatus safar lil haj. Alhamdulillah Pak Satiman dan Ibu Marfuah ngumpul-ngumpulaken niat niku sampun dangu. Tiang tindak haji niku ternyata ada yang mampu tapi belum mau,
ada yang sudah mau tapi belum mampu. Ternyata orang yang berangkat haji leres-leres adalah tamunipun Gusti Allah dipun pilih karena niate yo rezekine. Maka alhamdulillah hari ini Pak Sadiman Ibu Marfuah ngontenaken tasyakur menika dalam rangka sepindah nyuwun agunging pangapunten. Mestine jenengan rawuh kanthi mriki harusnya paring idi pangestu, maringi doa barokah doa, tapi ternyata untuk rawuh malah duduknya praktis, bokongnya ngelemprak sikile atis, plus ora keduman senek. Ikhlas nggih, ikhlas nggih, masya Allah. Mati-mati mawon, ada mik mawon mboten nggih, selain wireless mawon kados niki baterainya radi ngap-ngep. Terima kasih Bu Kepala Desa, ya Allah, malah dadi juru ladi niki Bu Lurah. Matur nuwun Bu Lurah, nanti insya Allah amplopnya saya bagi 2. Nggih, Bu Lurah amplopnya kula izine. Matur nuwun Bu Kades. Bismillah. Cek 1 juta. Ngecek tok 1 juta larang banget. Niki pun saya sangat sound sistemnya Pak Operator, tapi boleh minta bantuan suara ekhone diicalaken mawon. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Kersane mature kula jelaskan kathah gedung niki gedung SD nggih. Nggih nek ngangge echo niku malah mantul-mantul. Matur nuwun sangat, kecuali mangke lagi maca selawat boleh pakai echo, tapi sawetawis untuk bicara supaya jelas dan bulat niki jangan ada echo di antara kita. Nah kados niki mawon malah asli suarane mumpuni betul. Laras. Matur nuwun Pak Operator sound system, mugi-mugi sound systemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Lanjut nggih Bu. Sampai jam gangsal sonten. Salat asare 5:30. Oh, modele wong waringin sari. Zuhure ke asaran, asare ke maghriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Bu, waringin sari wonge mandiri temua, insyaallah rezekine ora entek-entek. Nyatane ora keduman panggonan yang jagong dewek, panjenengan ora keduman senek ya jajan. Umpamane mangke ngantuk ya ndelosor, sing panas atine ya ditanggung. Grimis niki Bu. Kepripun nek grimis? Nyongkan miki wis ngomong, merga mendung ngajine rasa suwe-suwe langsung diparingi krimis. Allah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wabil hadi ya Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badari ya Allah. Salawat sareng-sareng monggo. Salatullah salamullah ala Taha la salatullah salamullah ala Yasin, tawassalna bi bismillah wabil hadi ya Rasulillah wa kulli mujah bi aghlil badari ya Allah ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki panggungnya madhep pundi Bu? Madhep ngidul ya Allah. Ki nembe ana di dalam sejarah pengajian kiai ini dipek ki nembe ana Bu. Allahumma. Mboten masalah sih kula dipek Bu, tapi aku lagi bener-bener hati-hati banget nah calon penganten. Asik. Niki grup rebanane semangat, niki kadose mangke tambah sore niku jan serengene tambah mudhun, dados siap-siap Bu Lurah. Kalian grup rebana ta mriki sarang-sarang kali kula kepanasan bareng. Niki karena semangat saya sawer dulu grup rebananya.
Sami-sami. Pinter nggone semaur, ora usah repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Bareng nyong dalangi sarwit ketewel ya Allah. Jebul nang selempedan ya nang menungsa kayak gue ya. Iya. Saking senangnya Pak Sadiman arep lunga kaji nggih Pak. Ya Allah mudah-mudahan kula jenengan sedaya ketularan Pak Sadiman karo Bu Marfuah saged ziarah Mekah Madinah dadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Bu, kepingin berangkat haji? Kepingin, bapaknya kepingin? Tak pengen apa? Pengen mumpuni. Pengen tindak haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Jadi kepingin lunga kaji urung daftar? Mung kepingin tok. Ya Allah. Kepingin berangkat haji? Nabung Bu. Siki biaya kaji tambah nanjak. Muga-muga sing pada dipari rezeki sing barokah. Saged ngumpul-ngumpulaken saged ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. Mulane kenging napa arep lunga kaji kok kudu nimbali wong ki dudu lagi pamer. Dume larang kudu ngerti kabeh masyarakat boten. Tapi ternyata haji niku adalah ibadah individu dengan Tuhannya. Nanging supaya Pak Sadiman Ibu Marfuah nggone lunga kaji bener-bener saged tumakninah kondure mabrurah, maka hak Adam urusannya karo tangga teparo karo tiang sanis harus beres terlebih dahulu. Diantaranya Pak Sadiman kalian Ibu Marfuah saking andap asoring manah, saking kerendahan hati nyuwun agunging pangapunten. Kirane jenengan tesi ternyata Pak Sadiman Bu Marfuah kagungan utang, baik utang janji, utang duit, jenengan monggo ngendikan kali Pak Sadiman kalian Ibu Marfuah supados dipun beresi terlebih dahulu hak adamnya tenggene masyarakat lingkungan bene saged tindak haji ngibadahi ditampi karo Gusti. Kenapa harus minta maaf? Kenapa kudu njaluk ngapura? Bahkan harus tatap muka mboten saged kula panjenengan sedaya nggone njaluk ngapura diwakili. Soale ternyata di dalam kitab Adzkarun Nawawi Gusti Allah ngendikaken di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum alladzina tukhtiuna bil laili wan nahar. Hamba saya, kalau sampean kiranya punya salah rino kelawan bengi lan ketika panjenengan malamnya sorenya minta maaf istighfar dengan sesungguhnya, maka tanpa tedeng aling-aling Gusti Allah bakal paring hampura. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Setan dengar begitu ternyata setane kelabakan. What is a kelabakan? Cara cacing niku ya cacing kepanasan Bu. Cacing kelabakan di dia disebut naon? Dalam nek kelenger pingsan bek ora obah, tapi nek kelabakan gue pingsan sih guling-guling gue. Dalam kelepek. Setane kelepek-kelepek. Cara cilacap kelabakan. Ternyata setelah ada hadis qudsi mengendikakan begitu, ternyata setane kelabakan. Kenapa setane kelabakan? Pertama, setane kaget. Yang kedua, setan terus rapat pleno. Jadi yang suka rapat pleno bukan cuma DPR. Setan juga senang rapat pleno. Setan kumpul, setan nu hiji ngomong karo setan nu liana. Liane dadi lianya. Setan nu hiji ngomong kepada setan lainnya. Setane ngomong kayak keke anu bakayu setan. Jenengan rasa tersinggung. Nyong kan ki agi praktekna setan siji karo setan sing lianya. Bakayu setan, ya nang apa dilanangku tan setan. Ke ya. Dadi setan ki serba salah. Nang apa sih? Kita kan wingi wis maring samsat. Kita wis gawe SIM, surat izin menggoda menungsa. Lah wis diizini nang Gusti Allah kok malah wingi
Nang hadis qudsi Gusti Allah ngendikaaken saha orangna nu gawe salah siang kelawan bengi kok bengine gelem jaluk ngampura maka Gusti Allah bakal hampurani. Ya sia-sia kita nggone dadi setan. Nungsang jempalit sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah ngang meme gegeradus kerenget banting tulang setengah mati nganti biayane bentek nganti modal-modal kok. Gawe salah mengucap istighfar sing sak temene di ngapurani. Akhirnya setan sepakat arep bakal nglakoni pensiun gasik. Gak pensiun gasik gimana Bu? Sekarang manusianya kelakuannya lebih keji ketimbang setan. Ini yang lagi rame nih, ketangkep CCTV nang masjid Depok, Jawa Barat. Ada seorang ibu rumah tangga atau seorang perempuan parubaya meteng babaran dewek ngrumati sorangan, bayine dibuang sorangan. Padahal deweke gue nggone babaran nang terase masjid, maaf punten ya, nggone babaran gue persis kayak wong buang. Jadi habis lahiran, dia lahiran sorangan tuh. Terus bayinya dibuang di bawah tangga, ngapunten, deweken dandani katok terus jalan seperti tidak terjadi apa-apa. Ini yang kemarin saya bahas dengan kiai saya. Ya Allah, maaf ya. Kita seorang ibu rumah tangga ketika ngelahirin anak mesti takon, tanya sama keluarga, kepriwe genep apa ora? Gitu ya Bu ya? Lengkap apa enggak gitu ya Bu. Saking kepinginnya memastikan anak kita sehat sempurna, titipan saking pangeran niki bener-bener sae bentuke. Lah dirinya ini setelah melahirkan boro-boro ndeleng raine bayi. Deweke babaran metu langsung dibuang nang ngisor tangga. Akhirnya saya pernah ngebahas dengan kiai saya, Kiai kenapa ya seorang perempuan yang hamil di luar nikah kok babarannya kepenak. Kepenak itu bukan berarti nggak kerasa sakit ya Bu. Kepenak itu tanpa bantuan dokter, tanpa bantuan tim kesehatan, dengan alat seadanya bahkan dheweke babaran kayak wong buang. Maksud saya kepenak niku ngaten. Akhirnya kiai saya ngejawab ngendikane Imam Al-Ghazali, kita seorang ibu rumah tangga hamilnya saja adalah betul-betul lagi tirakat karo Gusti Allah. Ketika sedang melahirkan, Masya Allah sakitnya memang luar biasa. Jenenge larane wong babaran upah kayak weteng kene sing munyel-munyel. Kekerasane bengkek banget. Kayak wis tahu. Saya ini lagi ngebelain sampean Bu. Supaya sampean jadi ibu rumah tangga lebih disayang karo bapake. Ora kena dijak kompromi banget pancen wong adon kene. Kayak wis tahu. Kayaknya lagi cerita Imam Al-Ghazali sing ngendikaaken kayak wis tahu. Imam Al-Ghazali mengatakan seorang ibu rumah tangga melahirkan merasakan sakit yang luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Jadi ibu rumah tangga bangga apa bangga? Bangga, babaran gue lagi ngelunturna dosa bagi ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Tapi seorang wanita yang hamil di luar nikah, kenapa babarannya kerasa kepenak? Karena memang gone lahiran tidak melunturkan dosa, tapi justru tambah maksiat tambah dosa. Maka disebutlah memang sebagian iman ditarik nang Gusti Allah, sehingga gone babaran pun ora kerasa lara adalah satu azab. Hukuman dari ngarsane Gusti Allah, dia tidak merasakan bagaimana menjadi seorang ibu. Mulane tegel buang bayine ya gue. Naudzubillahi min. Saya belum pernah ada dengar ibu setan membuang anak setan, gak ada. Berarti kan menungsane sekarang lebih keji ketimbang setan. Naudzubillahi min. Kemarin baru saja di Magelang. Maaf, saya tidak cerita untuk menjadikan contoh,
Tapi saya cerita sebagai iktibar, sebagai pelajaran bahwa ternyata ada di Magelang seorang anak hanya gara-gara merasa maaf dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Anak laki-laki ini berangkat ke toko beli racun dan maaf, kakak perempuannya, ayahnya dan ibunya mati di tangan anak laki-laki itu. Saya belum pernah dengar ada anak setan membunuh ibu setan. Berarti kan sekarang manusianya lebih keji ketimbang setan. Sampai kemarin pas lagi Jawa Barat gempa bumi kan keras sampai Doplang Adipala. Saya ini Cilacapnya Kroya ibu, dekat pantai selatan. Tapi tenang, walaupun saya dekat pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Ponakane. Kan pas lagi Jawa Barat gempa bumi, ternyata kerasa sampai di Doplang Adipala. Kebetulan di Doplang Adipala ada orang hajatan sunatan nanggap ebeg. Ibu tahu ebeg enggak? Kuda lumping. Cara sini disebut naon? Sarua. Ebeg. Jaran ebeg, jaran kuda lumping. Yang mendem itu pada mangan. Mangan beling, jalan di atas bara api tanpa alas kaki, sampai makan serabut kelapa itu loh. Kan ada lagunya, ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda naik, berisik. Maaf ya Bu ya, efek calon pengantin begini. Orang naik kuda ya, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping, ada kuda lumping. Ora katokan. Bener-bener pantesan ya, buku ora glowing. Gimana buku mau glowing, warganya ngeyel kayak gini modelnya. Ora kena disimpekna banget. Ada kuda lumping, ora katok. Kesurupan. Gara-gara kesurupan setan katanya jadi bisa makan beling, jalan di atas bamba api. Lah ternyata kemarin pas lagi di Doplang itu ada gempa bumi, ternyata hajatannya nanggap ebeg. Pas lagi mendem kan ditabui pong deng. Anak gempa bumi ora kerasa. Lah kok kerasa dari orang mendem mubeng. Jadi ada gempa bumi ora pada kerasa. Lah setelah gempa bumi onten tukang deres. Tahu tukang deres enggak? Tukang nyadap itu gula aren. Mau dijadiin gula Jawa. Lah ternyata di atas wit kelapa itu lihat setelah gempa kok air laut selatan tiba-tiba surut. Kalau surut tiba-tiba berarti tandanya ada yang gak beres. Kemungkinan tsunami. Lo langsung turun dari pohon kelapa, tukang derese lari ke arah utara sambil bongok-bongok teriak-teriak. Tsunami! Lah ebek sing lagi mendem melu melayu. Lah katanya ebek mendem kerasukan setan. Lah ngomong-ngomong tsunami kok jere melu melayu. Berarti setan wedi karosu. Bayangin tuh. Setan aja takut sama tsunami. Maka ketika di dalam hadis qudsi Allah ngendikaken ya ibadi, wahai hamba saya, innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Kalau sampean kiranya punya salah isuk kelawan malam dan ketika sorenya malamnya sampean istighfar dengan sesungguhnya jaluk ngampura dengan setamene maka Gusti Allah bakal paring hampura tanpa tedeng aling-aling. Pantesan setan terus kelabakan. Gara-gara setannya kelabakan akhirnya rajanya setan keluar. Siapa rajanya setan? Rajanya setannya eta iblis. Iblis bilang kepada masyarakat setan, wargaku, setan kabeh. Kan saya tadi udah ngomong, aja tersinggung. Apalagi saya mubaligh,
Kadang mubaligh itu ya kadang jadi menungsa, kadang jadi ustad, kadang juga jadi setan. Wargaku setan kabeh. Ge rungok nanyong. Raja setan. Kan jadi setan temenanan malah rajane gumun. Saya nih raja setan, saya iblis. Saya ngomong sama kalian semua, janganlah kecil hati. Gak usah jangan putus asa. Ketika Allah ngasih hampura kepada orang yang bikin salah, rino kelawan bengi, tapi ternyata mau istighfar dengan sesungguhnya, saya punya cara. Bagaimana manusia goneng jaluk hampura, istighfarnya gak diterima oleh Gusti Allah. Caranya dengan taghfaro. Saya ulang, taghfaro, minta maaf tapi pura-pura. Pura-pura cara sini naon, Bu? Bahasa Jawanya etok-etok. Bahasa Sundanya naon? Api-api. Api-api cara Jawa Tengah geni-geni. Pura-pura api-api. Ya udahlah, sekarang kita sedikit agak condong ke Sundanya, Bu. Aja nganggo bahasa Jawa wungkul. Jadi niki campur nganggo bahasa Sunda. Api-api. Taghfaro, minta maaf tapi api-api. Api. Banyak orang minta maaf tapi api-api. Aneh kadang manusia. Pas lagi habis sholat, ternyata anaknya nakal. Dia bilang sama Gusti Allah, ya Allah, nyong salah apa? Nyong sholat Jumat arang-arang. Ya iyalah, sholat Jumat kan seminggu sekali, Bu. Nyong sholat Jumat arang-arang. Sholat jamaah pernah ketinggalan. Orang ketinggalan maca Al-Quran. Itu anak kon bayar SPP malah nggo tuku gendul. Isine mabuk nang pos kamling, nyong salah apa? Nyong dosa apa? Taghfaro tuh. Minta maaf tapi api-api. Api? Ngapain tanya? Saya salah apa? Makanya kan Nabi buat yang namanya Sayyidul Istighfar. Di dalam kalimatnya yang begitu indah, Sayyidul Istighfar adalah pengakuan sebagai kita seorang hamba, ternyata kita beribadah pakai nikmatnya Allah, bahkan kita maksiat bikin dosa juga pakai nikmatnya Gusti. Bentar, saya mau jok ke sini, Bu. Di tengahnya, Pak, panas banget. Gimana? Minum. Saya minumnya nanti habis maghrib, Pak. Iya, insya Allah lagi puasa. Kemarin kan di balai desa saya juga puasa ya. Alhamdulillah udah sampai dapat 4 bulan nih puasa terus. Ya saat calon pengantin. Jadi saya rencananya buku puasanya itu sampai hijab kabul. Jadi setelah penghulu ngucap sama saksi sah barulah saya disuapin nama suami. Ada tambah kencot kayak gila. Begitu niat saya memang alhamdulillah, karena calon saya juga puasa, saya juga ngimbangin ikut puasa alhamdulillah. 11 tahun di pesantren sampai brongosen. Alhamdulillah. Yang saya cari ya calon suami yang sarungan, Bu. Ya pakai Haji Latif memang sarungan, tapi kan sarung sama isinya beda. Maaf ya Kaji Latif. Jadi hari ini lagi puasa. Ini saya kepanasan mah nggak masalah, tapi ini memang panasnya madep panon poe, Bu, ya Allah. Saya mau ke pojok di sini bentar ya, Bu ya. Saya nggak bisa ngebatalin puasa karena kan ini puasanya puasa juet. What is anjuet? Memohon kepada Allah tapi sambil merengek. Bukan nadar sih, tapi karena udah kadung juet kan udah termasuk puasa hajat, Ibu. Jadi nggak bisa saya batalin dah. Sementara sih di sini dulu ya, Bu ya. Aduh nikmat banget, luar biasa. Sampai deleveran blobor celake. Moga-moga sing padam blobor celake, padam blobor penyakite, blobor dosane,
tambah sehat walafiat. Amin Allahumma. Taghfaro minta maaf tapi pura-pura. Jaluk maaf tapi api-api etok-etok. Makanya di dalam Sayyidul Istighfar ternyata kita di dalam Sayyidul Istighfar adalah satu pengakuan. Kita ibadah pakai nikmatnya Allah. Bukti nyata nih. Ngaji ini ibadah apa bukan, Bu? Ibadah. Sampean bisa melihat mumpuni pakai nikmatnya Allah. Sholat jamaah dari rumah berangkat ke masjid pakai nikmatnya Gusti Allah. Sholat jenengan berdiri nangtung jejak ya pakai nikmatnya Gusti. Jenengan puasa kuat juga ngelakoni nikmatnya Gusti. Sampai berangkat haji ngumpul-ngumpul rezeki juga nikmat dari Gusti. Makanya saya kurang cocok dengan bahasa kami adalah perintis, kami bukan pewaris. Hello, sombong amat. Emang lu lahir saking wit gedang apa? Seburuk-buruknya orang tua kita, berkahnya kita hari ini adalah tanduran tanamannya orang kita dahulu. Orang tua kita dahulu in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panenu sae. Hari ini maaf punten, dume ada anak gak dimodalin orang tuanya, gak dapat warisan banyak. Ketika dia sukses dengan mengucap kami adalah perintis, kami bukan pewaris, sombong amat. Jenengan hari ini bisa sholat karena dulu pas lagi ngaji sampai diselentik sama ibu nih, gak mau berangkat ngaji tabokin sama ibu nih, betul? Hari ini kita bisa ibadah, hari ini kita bisa hidup berumah tangga dengan baik, hari ini kita bersosial dengan baik adalah tanaman orang tua kita dahulu. Maka kita nikmat pun jangan sampai melalaikan Gusti Allah. Kita hari ini ibadah pakai nikmatnya Allah, sampai kita maksiat bikin dosa saumpama juga pakai nikmatnya Gusti Allah. Bukti nyata ngegosip, ngomongin tetangga, ngecebres ngerasani tetangga, itu perlu tenaga. Ngecebresnya aja perlu tenaga, pakai nikmatnya Gusti Allah. Sampai jenengan perlu bukti konkret buat bikin fitnah aja harus pakai nikmatnya Gusti Allah. Sampai nyolong aja pakai nikmatnya Gusti Allah. Nyolong wedus etawa. Wedus etawa kan gede Bu Embena. Nah ternyata kambingnya aja gede anu wedus etawa. Dibopong dewek, digondol dewek. Rosa apa enggak tuh? Kuat apa enggak tuh? Sampai nyolong aja pakai nikmatnya Gusti Allah. Kok ketika dia minta maaf, ya Allah, saya salah apa? Saya dosa apa? Taghfaro. Minta maaf tapi api itu namanya. Jadi kalau minta maaf singsa temennya, minta maaf yang sesungguhnya. Soalnya terkadang kita kepingin lulus jadi hamba Allah tapi nggak mau ikut ujian. Ya namanya kepingin lulus jadi hamba Allah, kita harus ikut ujian. Ketika kita bisa ikut ujian karena kita sekolah terlebih dahulu. Sekolahnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 lanjut sampai kelas genep. Lanjut lulus dari SD langsung lanjut ke SMP. Bisanya ikut ujian karena sekolahnya baik, karena ujiannya garapnya pinter, lulusnya nilainya baik. Kita hari ini lagi sekolah, harusnya sampean ini habis salat duhur qailulah, istirahat, leye-leye, ngaso, turunan, geleleng, bobo. Kenapa jenengan rawuh teng mriki ngaji padahal wis ketemu mumpuni bola bali 4 kali nang Waringin Sari ditungin sama buku sampai 4 kali berulang kali ketemu mumpuni. Sebenarnya ngajinya gitu-gitu juga Bu, tapi kenapa jenengan rawuh di sini? Ini adalah dalam rangka kita sekolah. Panas-panasan ini lagi ngaji sekolah. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sodakoh kita. Ini namanya lagi sekolah. Sholat jamaah kita lagi sekolah. Kadang aneh jadi manusia. Sholat babar plotas, ngama bejit ora tahu. Karo tangga teparo senengnya pasea. Tukaran padu. Wis pelit medit betitil bakhil kuceren jelantir kayu pilku danil. Barang kena musibah ya Allah. Paring anak kuat kula gene nampi ujian. Sapa sing uji? Sekolah ora ujiane.
Taghfaro. Minta maaf tapi api. Apalagi pas lagi Syawal Idul Fitri, banyak banget wong edok-edok. Ngaturaken Sugeng Riyadi, wilujeng Sugeng Riyadi. Ngaturaken sedaya lepat nyun agung papunten saumpama kula nggone srawung karo sampean akeh luputin jaluk ngapura ya. Saumpama itu barang belum dilakoni. Nggone gawe nyelekit ati be nganti gawe ati nangis. Gawe fitnah be nganti sing difitnah sedina sewengi ora turu nganti berbinggu-binggu gondok-gondok nang telak gedene sekelapa jaluk maaf saumpama kula akeh salah aku jaluk ngapura apa ra krasa taghfaro tuh minta maaf tapi api lebih parah lagi dumeh temen kental tetangga deket apalagi nih umat deket-deket apa sampai kentut aja mantul nih. Dumeh tetangga deket ya Allah. Habis salat itu turun langsung ngucap Kang kosong. Lagi yang ngucap saumpama. Kula ke luputin jaluk ngapura aja taghfaro udah kebujuk setan itu namanya. Apalagi bilang kosong. Ngene gawe nyelekit ati be nganti itu musing batin kok. Maka nanti Bu belajar supaya kita minta maafnya, istighfarnya diterima oleh Allah. Kalau mau mapan tidur, mau mapan sare, kita istri berusaha untuk minta maaf dulu sama suami. Ada salah ataupun gak ada salah tuh. Bu siapa ya? Marfu'ah. Ibu Marfu'ah. Belajar nanti malam mau mapan tidur bilang sama suami ayang embeb ini saya lagi latihan ayang embeb abi ngone dadi wong wadon mesti akeh salahe masak kurang cocok masak kurang enak sering japrat-japrut perengat-perengut bertutut kayak celurut. Saestu Pak abi ki wong wadon akeh banget lupute akeh kurangi muga-muga Bapak kersa paring pangapunten lan kula tulung dibentuk dadi wong wadon sing solehah njaluk ngapura seikhlas-ikhlasnya nggih Pak. Bapak ke ngejawab kesambet apa kowe? Bu Marfu'ah jawab lu ini kita mau berangkat haji Pak. Supaya kita ini berangkat haji suami istri di Mekah Madinah gak terjadi perselisihan. Makanya kadang-kadang malah bagusnya itu berangkat haji jangan bareng suami. Mesti uring-uringan. Nang Mekah malah sini berapa sehat. Apalagi umpama nih, make Pak Sadiman kalau berdoa karena almarhum istri pertama kan udah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu. Doanya jangan kebanteran. Mbok krung karo Bu Marfu'ah. Ya Allah, doakan istri saya mudah-mudahan yang husnul khatimah. Diberikan padang jembar kubure, digampilakan hisabe. Saya bersaksi istri saya yang namanya almarhumah adalah orang yang solihah. Bu Marfu'ah dengan sing didongakna bojo wis langka. Seranana si dongak-dongakna bae. Maka ada salah satu rumus kalau berangkat haji suami istri itu benar-benar kudu guyub rukun tuh. Harus seia sekata jangan sampai tanah haram sana malah isine nggo tukaran pasel lanang wadon. Mung gara-gara wis dongakna bojo miyene si didongana bae bojo enom nganti cemburu. Makanya punten-punten maaf nanti Bu Marfu'ah kudu sing sabar nggone dadi wong wadon ketika panjenipun Pak Sadiman kok dongakaken almarhumah ini adalah rasa terima kasihnya Pak Sadiman sudah melahirkan satu orang anak. Bu Marfu'ah juga melahirkan satu orang anak yang alhamdulillah dididik sareng-sareng. Maka memang kudu benar-benar suami istri guyub rukun. Ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan setan, Kanjeng Nabi bertanya, setan
Kowe jane nggoda menungsa nang dunya sengit karo sapa jane? Ndung nggoda menungsa bae sengit karo sapa ngene ngomong karo nyong. Kanjeng Nabi bilang begitu, setan ngejawab, "Nggih, Kanjeng Nabi, sampean takut nyong sengit karo sapa? Pertama, nyong sengit karo sampean." Krungu apa ora ngomong? Ye, jenengan aja melu kepancing. Saya kan pura-puranya. Dialog antara Kanjeng Nabi sama setan gitu, Bu. Jan tanpa tedeng aling-aling, jan tok melong bahasa Cilacap. Tok. Tok. Sengit karo sampean. Apanya sengit karo sampean? Apa jawab Kanjeng Nabi? Oh, oke, tak terima. Sampean sengit karo nyong? Iya, nyong sengit karo sampean. Re nang apa? Ya wis. Sing kepindo sengit karo sapa? Nyong sengit karo sami istri yang guyub rukun. Saya sengit banget karo lanang wadon bebojonan, sengit banget. Wong sengite gue karo wong lanang sami istri sing guyub rukun. Aku susah gue ngone goda. Saya nembus kepada sami istri yang guyub rukun, saya susah nembusnya. Maka kena apa? Kalau ditembus susah sama setan, setan ini nggak suka. Karena kalau sami istri kok guyub rukun, jauh dari pasea, setan susah nggone cari goda-goda kepimen maning. Maka nanti Pak Sadiman sama Ibu Marfuah pokoknya belajar. Jaluk ngapura disit, anak salah bulangka salah, minta maaf terlebih dahulu. Mau ngomong apa? Minta maaf terlebih dahulu. Niku lebih legawa di dalam hati. Supaya apa? Setan tidak bisa menggoda kita. Ibadah kita gampang diterima Allah. Sampai istighfar kita pun adalah istighfar yang satu penghambaan. Pembuktian bahwa kula panjang sedaya pikantuk rahmat berkah saking ngarsane Allah. Bahkan dari istighfar kita menjadikan sorga. Amin Allahumma. Jadi nanti kalau pengajiannya selesai, panjang jangan langsung pulang. Diusahakan ketemu sesarengan sama Pak Sadiman kalian Ibu Marfuah. Ketika ada salah panjang minta maaf. Pak Sadiman pun demikian harus minta maaf tuh musing batin supaya kelak antuke melaksanakan ibadah haji gampang karena tidak ada terjadi hak adam di tetangga lingkungannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka Bapak Sadiman Ibu Marfuah mengadakan tasyakuran ini sebenarnya kepinginnya dalam rangka walimatus safaril haj setelah Syawal. Tapi pikantuknya jadwal dapatnya memang hari ini bulan Rajab tenanaon. Iya sarua nikmat berkah bulan. Sebab ternyata bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Gusti Allah mengatakan di dalam Al-Quran 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ayat 4 bulan nu istimewa. Nu 3 gandengan, nu hiji misah sorangan. Nu 3 gandengan, kaping hiji nyaeta bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat nyaeta bulan Rajab. Ramadan nang ngarep dewek banter salah. Kalau Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Ini lagi ngebahas bulan nu istimewa munggu Gusti Allah. Kaping hiji bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Umi kina ngarep wis ngomong nembe diulang maning kelalen. Kayak gitu ngajak ngaji nganti jam 5 sore. Bulan Rajab ini bulan istimewa. Masih dalam kaitannya bulan besar, bulan Dzulhijjah. Makanya tetap panjenenganipun Bapak Sadiman ndak masalah ketika walimatus safaril hajnya ini di bulan Rajab. Sarua jaluk ngapura kepada masyarakat, minta doa dari masyarakat. Karena ternyata di dalam Durratun Nasihin, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ternyata bulan Rajab ini silahkan memuliakan bulan Rajab boleh dengan puasa seminggu. Gak kuat seminggu silahkan 3 hari tenanaon. Buku santai. Tos puasa Rajab apa belum? Subhanallah, nek wong adon gena rajin Bu. 3 hari tenanaon, cuma kuat sehari juga nggak apa-apa. Rajabnya selesai belum puasa nggak apa-apa, masih ada Rajab tapi tahun ngarep.
Mudah-mudahan nu sehat panjang amin Allahumma. Ketika kau Rajab ini belum sempat puasa, kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan silakan memperbanyak bacaan Baqiyatus Sholihah. Apaan tuh Baqiyatus Sholihah? Tanamannya sorga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya Baqiyatus Sholihah. Tanamannya sorga. Nanti pulang ngaji banyak-banyak baca Baqiyatus Sholihah. Ketimbang balik ngajra tekan-tekan ngomah ketungkul setiap telung langkah ngerasani Sartina. Iya Allah ya. Sartina mangkat ngaji gelang selengan nganti tekan sikut tinggal kabeh ya Bu ya. Maning telung langkah ya Allah ini sarkiem wis tua be. Jilbab digubut maring gulu ya Bu ya. Rasanya maning iya Allah buku wis nyalon kepingin nyalon maning ya. Ketimbang ngegosip nanti pulang ngaji banyakin baca Baqiyatus Sholihah. Bisa bareng-bareng Bu? Mangga. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelah kanan jangan ketinggalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala kepanasan semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Depan sampai mburi semangat. Subhanallah ala Nabi Muhammad. Dijelaskan di dalam Tanbihul Ghafilin dan Turatun Nasihin, barang siapa memperbanyak bacaan Baqiyatus Sholihah di bulan Rajab, maka Allah menyiapkan bengawan. Bengawan itu sejenis sungai tapi besar Ibu. Bengawan di dalam sorga yang airnya putihnya ngungkuli susu, manisnya ngungkuli madu, sampai wanginya ngungkuli lenga kasturi. Dicawisakan, disiapkan untuk orang-orang yang suka memuliakan di bulan Rajab, baik sodakonya Pak Sadiman, pengajiannya Pak Sadiman, sampai hari ini minta maafnya Pak Sadiman kepada masyarakat di bulan Rajab, tetap kebagian sorgana Gusti Allah. Amin Allahumma. Pak Sadiman nunggu saya sekeluarga sampai 2,5 tahun. Dari tetangganya buku meteng babaran sampai meteng di Bu. Padahal jenengan ngaji sama kiai mana aja bulan Rajab sarua isi materinya. Tapi kenapa harus mendatangkan saya? Oh jenengan nonton saya di YouTube juga sama, betul. Ternyata kumpulnya kita di sini kelak di dalam akhirat, dalam kitab Majalis Susaniyah dijelaskan. Di dalam sorga kelak ada agenda khusus kita bersilaturahmi. Hari Jumat waktunya anak soan ke rumah orang tuanya di sorga tuh. Jadi besok Bu Endang ya? Betul Bu Endang? Bu Endang anak mantu, ya Allah gemati banget sama mertua. Dari tadi wis limpungan sih ngurusi lapis, ngurusi cotot gitu dicokot langsung melekotot. Ngurusi lanting, empang-empang, ya emping. Dikumpulin kabeh warga masyarakat dan keluarga. Anak mantu pun besok dikumpulin di sorga, ketemu bareng agendanya hari Jumat soan ke rumahnya orang tua pas hari Jumat di sorga tuh.
Lanjut hari Sabtunya orang tuanya tuh giliran datang ke rumah anaknya. Dilanjut hari Ahad. Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah. Masa qul huwallahu Minggu. Hari Ahad waktunya santri datang sowan ke kiainya, ke gurunya. Hari Senin gurunya tuh yang giliran datang ke muridnya. Makanya saya nggak mau walaupun ceramah saya udah terlanjur terkenal di Indosiar, dengan lantaran SMS menjuarakan saya di Indosiar, saya nggak mau ceramah nggak pakai dasar. Demi sekarang ada internet, ngajinya lewat Google, saya nggak mau. Karena saya khawatir di akhirat Mbak Google nggak tanggung jawab. Sarwa kayak jenengan Bu, jenengan sekarang ngaji di YouTube kiai sapa wae aya. No penting pulsana yang buat nonton aya. Betul? Laras. Tapi saumpama Bu, jenengan ngajinya cuman di YouTube, kok bisa menjadikan lantaran Anda masuk surga? Besok di surga jangan pelompang-pelompong ngelamun. Kenapa ngelamun? Pertama, wifi-nya nggak nyandak sampai surga. Yo, pulsanya nggak ada, orang bakul pulsanya masuk surga bon neraka juga nggak jelas. Nggak bisa ngedaftarin paketan kuota. Jadi harus punya guru. Kita ngaji sampai-sampai kenapa Pak Sadiman? Ini udah manasik ke-8 kali. Betul Kiai? Udah 8 kali manasik terlebih dahulu. Supaya kita di dalam beragama, kita di dalam beribadah tetap punya guru. Kalau nggak punya guru bahaya. Saya pernah berangkat ngaji, saya agak tersinggung nih. Waktu itu sebenarnya niatan panitia bagus, ngajinya supaya tertib. Meja di depan saya untuk tamu undangan itu disekat-sekat dikasih nama. Meja bupati sorangan, meja kapolsek Daramil sorangan, meja camat sorangan, meja kuwu sorangan. Giliran mejanya kiai satu kampung dijadiin satu, maksretet tulisannya kiai lokal. Saya ngebatin Bu, Dume ngundang mumpuni juara dai Asia, kemudian kiai kampung disebut kiai lokal, saya malah yang tersinggung. Kenapa jangan nyempelin nama kiai lokal. Kiai lokal itu tombak utama di masyarakat. Sebab apa? Kita bisa ngerti dongannya wudhu merga kiai lokal. Betul? Ngerti syariat Islam sebab kiai lokal. Leres. Sampai-sampai kita bisa tuntunan sholat juga kiai. Saya gak direwangi Bu, ngucap lokal tok be pelit temen. Direwangi pun gue ngaji nanti jam 5 sore. Ulang. Ngerti dongane wudhu merga kiai, ngerti tuntunane sholat merga kiai, bisa maca turutan merga kiai, bisa mengamalkan Al-Quran sebab kiai, bisa ngelakoni haji juga merga kiai, sampai amplopnya mumpuni lebih gede ketimbang kiai. Jangan dikeprokin dulu, belum waktunya. Kenapa saya ngomong begitu? Lihat tuh, sarungnya Kaji Latif. Sarung siji-siji ini benganting linting mentul-mentul kayak sok beker motor. Kunaon kunaba? Karena ternyata kiai kampung itu nggak ada niatan ngaji kepingin terkenal, nggak ada. Ngaji kepingin viral, nggak ada. Undang YouTuber supaya diunggah ke YouTube, enggak. Karena kiai lokal hanya kepingin masyarakatnya ngaji istiqomah, berangkat ke langgar, berangkat ke masjid aja udah seneng. Betul Kiai? Bisa istiqomah ngaji tuh kepinginan dan kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa bagi kiai lokal. Makanya jangan nyapelin kiai lokal, tepuk tangan dulu dong buat kiai lokal. Nah gitu baru dia keprokin. Is gede tuh, datang di perentan keprok bareng gue. Soalnya punten, kiai lokal, kiai kampung itu punya prinsip, bahkan punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang, asyhadur ruh. Doanya gampang nyambung kepada Gusti Allah. Kenapa doanya kiai kampung malah gampang nyambung sama pangeran, sama Gusti Allah? Karena ternyata ibu, beliau tidak memikirkan masalah bisyarah bayarannya. Yang penting keistiqomahannya, masyarakat ikut ngaji, didoakan.
Mudah-mudahan kiai kampung, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama di desa, guru-guru kita diberikan sehat panjang yuswa, yusana manfaat nu barokah, diberikan mawadah warahmah sakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Ini punten saya boleh minta bantuan, minta kursi plastik wae bisa ente ya? Yang kosong iya. Oh ya, itu di sana ada yang kosong Pak, itu kursinya jenengan. Oh ya, gantian Cie mau berkorban demi saya, makasih ya Pak. Saya bisa duduk di sana tapi agak panas dan juga nggak enak di sebelahnya buku. Masa buku dihandap saya di luhur. Lu pinter banget bahasa Sundanya nyambu ya. Ya Allah, dihandap sama di luhur aja bangga banget ngomong begitu. Alhamdulillah tuh panitia juga pengertian sangat. Bikin tenda darurat, tema darurat, bikin tenda darurat terpal gue biasane memegabah. Biasanya indah banget tenda, oh biasanya memang perlak. Terpal gue memegabah nangkene gue pajungan sementara. Terima kasih bapak-bapak panitia, saudaranya Pak Sadiman, tetangganya Pak Sadiman, Ibu Marfuah yang begitu respeknya luar biasa. Oh jebule Rafiane pedot. Gimana nggak pedot Pak? Wong terpale gedene kandele samono. Tali Rafiane nu bekas go anu gabah karung gabah. Geng matur nuwun pisan. Nu tipengker sabar sahabat awis. Sabar sahabat awis. Sabar sementara Ibu. Ini panitia juga luar biasa alhamdulillah. Semangatnya ngalap barokah. Biar ketularan Pak Sadiman Ibu Marfuah juga bisa sareng-sareng berangkat haji ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Oh ya mau dipindah dulu Pak. Ya Allah repot banget jadi Bapak. Ya terima kasih nggih Bapak Imam Ghazali. Betul. Oh Bapak Ahmad Ghazali Mokosimul Auqat pembawa acara hari ini. Hapunten Pak, di sana ada kursi kosong tuh Pak. Iya jangan deket-deket Pak, takut nyetrum Pak. Nanti calon suami saya bisa cemburu Pak. Kembali deh, salu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana? Jadi lupa ngebahas apa ya? Gara-gara panas banget tadi. Oh ya kiai lokal. Kiai lokal jangan disepelein. Kelak di akhirat seumpamanya begini nih. Kiai Latif yang masuk surga duluan. Jangan mudah-mudahan ikut kecawel masuk surga Allahumma. Sampean dan kita yang masuk surga duluan moga-moga bisa nyawel Kiai Latif. Ini jadi judulnya pengajiannya cawel-cawelan. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua ayah masalah itu wajar. Ketika orang tua nyelekit ngomong anak itu wajar. Ketika anak kok membangkang itu ternyata adalah salah satu ujian dari rumah tangga. Maka yang terpenting adalah ketika bikin salah bapak ibu kepada anaknya. Mari jangan sampai tekan peduk mati belum minta hampura. Karena di akhirat ada agenda khusus. Hari Jumat anak sowan ke orang tuanya. Hari Sabtu orang tuanya tuh yang datang kepada anaknya. Ada yang ngucap lah. Yang nanti pecat mati beben jadi ngapurane ramane. Ramane nggone bagi warisan blas ora adil. Hanya gara-gara warisan bapaknya katanya nggak adil. Sampai saudara kandung kepapasan nang dalan plengos-plengosan. Sampai tahunan anak kandung nggak pada saling sapa hanya gara-gara rebutan warisan. Ayah orang di dia begitu. Ayo. Seur. Mana orang nah? Pakai jilbab naon? Hidung. Ini saya dari pucuk tonto. Sampai bun-bunan ki hidung kabeh. Ngarang sampai ngarani kitane. Karena ternyata di akhirat di sorga ada agenda khusus. Maka namanya orang tua kalau ngomong nyelekit itu mah wajar. Karena ternyata satu kekurangan kita sebagai seorang anak. Kalau anak sudah memakamkan jenazah orang tuanya. Ibarat kaca pecah entah bisa raket maning ibu. Rasa-rasanya itu kayak nggak bisa gatuk maning. Ana sing gotang, ana sing kurang, ana sing goang rasa-rasanya. Karena ternyata satu kekhawatiran orang tua, ayah orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan gedenya.
Tapi ada anak ngerawat orang tua mengharapkan kapan? Oh, modelnya wong waringin sari. Makanya punten-punten maaf. Jangankan Pak Sadiman Ibu Marfuah yang hari ini mengadakan tasyakuran walimatus safaril hajj minta maaf. Ketika kita tilik wong sakit aja ada adabnya. Soalnya apa, kita di dalam hidup bermasyarakat, kita ibadah pun diterima atau tidaknya, bagaimana kehidupan kita bermasyarakat. Jangankan sampai tilik wong sakit, orang ke kamar mandi ayah adabnya. Kita nengok orang hajatan ayah adabnya, mertamu ayah adabnya, apalagi nengok orang sakit. Masih di dalam kitab Majalis Susania. Iya ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya wungkul saya. Soalnya kalau batuk saya, alis saya nyelang kirut kayak gigi. Nah gigi. Ini udah serius banget ini. Yang dibahas dari tadi kitab Majalis Susania. Di dalam kitab Majalis Susania, jenguk orang sakit ayah adabnya. Apalagi jenguk nengok orang mau berangkat haji. Jenguk orang sakit yang pertama mendoakan supaya cepat sembuh. Cepat Soalnya hari ini maaf ya, orang mau nengok orang sakit minimal kudu nggawa amplop. Kudu nyangki lah, nek orang nyangki ya tangganya ngegosti pada gunjing. Jangankan tetangga yang lagi sakit, kalau ditengok yang nengok orang gawa be sing meriang malah ngerasani. Ya halo ya Rahman, aja teman rasanya wong meriang ora karu-karuan. Ya halo tapi kayak pernah mau anu kaji latib karo kuwune mari ngene jenguk pernah kaji latif karo gawa buntelan kresek. Jajal ke kaji latif ketua DMI anu nyangking gawa buntelan kresek melenos isine apa ya cah. Kayak dibuka jajal buntelannya siapa. Barang dibuka sama cucunya bilang, ini mbah isinya gula sama kopi teh. Ya Allah, jarane kiai ora pengertian. Mengaku meriang setruk melakukan medang kopi. Pernah mau karo kuwune buku kok malah gawa amplop ya. Jajal nek kuwu tilik wong meriang isine pira. Tengok sama cucunya, ini mbak 20 ya Allah. Jerene bengkoke amba. Kelas buku nengok wong sakit 20.000. Dia boleh jadi ku melarat ya. Cuma ku Kuswanti digarap sama saya bukannya mangkel ketawa. Tadi kan saya ngomong, boleh ini Laura lanang ora wadon ora. Punten-punten nih maaf Kiai Pak Sadiman Ibu Kubu. Jujur saja saya itu kalau ada pejabat perempuan malah saya takut. Terkadang saya itu dapat titipan amanah dari panitia supaya ngeritik ini, supaya ngeritik itu. Saya itu kalau pengajian tergantung request dari panitianya. Kayak contoh masalah pembangunan jalan umpama, saya disuruh ngeritik, saya nyampein panitia yang nyuruh. Kalau nggak disuruh mana saya mau nyampein, orang itu rumah tangganya orang. Saya juga Jawa Tengah sini Jawa ngapain ngurus masalah jalan. Jadi kalau maaf ya pejabat kok laki-laki bapak-bapak dikritik dia ikut membangun, nggak tersinggung. Tapi kebanyakan kalau pejabat perempuan ini maaf nih Bu, jangan tersinggung langsung jengkel, katanya mumpul langsung diboikot, nggak boleh ceramah lagi di situ. Saya mah nggak masalah, kaunya yang ngeboikot nggak masalah, kan yang ngebayarin saya panitianya, nggak ada urusan saya sama kubu. Jadi saya hari ini dari sekian beberapa pejabat yang ada, khususnya pejabat perempuan itu, yang gak tersinggung cuma buku Kuswanti. Tepuk tangan dulu dong. Gak usah nyiapin amplop buku, gak usah. Saya gak enak kalau disawer. Malah justru jangan nyawer saya, karena ini bukan hanya pujian tapi memang ini adalah real. Saya selama ini melakukan penelitian Bu.
Saya sekian lama pengajian di panggung itu selalu meniteni dan menengeri. Ya kalau bupati perempuan, wali kota perempuan saya nggak mau nyinggung apa-apa. Disuruh sama panitia saya nggak mau pokoknya. Walaupun panitianya yang nyuruh, panitia yang minta, saya nggak mau sekarang. Karena kebanyakan kalau pejabat perempuan itu gampang tersinggungan, apalagi musim-musim pemilu begini. Aduh, mending saya diboikot ketimbang saya digarap sama pejabat perempuan. Wadon pancen wong wadon nang dindi pancen wong wadon. Saya juga wadon tapi ketularan Kuswanti. Laura lanang ora wadon ora. Loh, coba nih. Banyak panitia itu salah paham, nganggap saya itu lupa dengan jilbab saya. Si jilbaban ini adalah tanda sini perempuan. Tapi banyak masyarakat yang nganggap saya ini laki-laki lah. Coba, jenengan saya naik jam 2 mintanya sampai jam 5 sore ngaji telung jam. Kayaknya tenaga wadon ki punya. Wong lanang be kadang gak kuat ceramah sampai 2 jam. Lah saya ini memang menyampingkan ego saya sebagai perempuan. Dan memang saya betul-betul profesional. Maka alhamdulillah berkah ridho dari guru saya, ilmu dari guru kami. Dan tentunya rahmatipun Gusti Allah alhamdulillah. Saya juara tahun 2014 di Indosiar. Ketemu sama mertuanya Bu Endang di Barekbek malah kelas 3 kelas 6 SD tahun 2006. Sebelum saya di Indosiar sampai saya setelah di Indosiar, menurut logika saya harusnya saya udah tenggelam. Tenggelam dengan siapa? Yang baru-baru viral, baru-baru muncul. Harusnya saya tenggelam karena memang saya udah juaranya dari tahun 2014 sama Asia 2017. Harusnya saya tenggelam, tapi alhamdulillah berkah dari amanah jenengan semuanya. Mudah-mudahan walaupun di Waringin Sari udah hampir lebih dari 4 kali, insya Allah panjenengan gak bosan ya Bu sama saya. Betulan, itu menanan. Ya udah lanjut lagi sampai jam 5 sore. Salat asarnya setengah genep. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi. Jadi kita ini kelak di akhirat Bu, mau dikumpulin barang-barang di sorga. Prinsipnya Pak Sadiman sama Ibu Marfuah, bahwa walaupun kita jazatnya jarang ketemu, tapi hari ini dikumpulin dengan niat yang sami, maka kelak di akhirat dikumpulkan di suargi. Kok gak ada yang amin? Terlambat. Ulang. Kita semuanya niat saena sarwa, maka kelak di akhirat akan bareng-bareng dikumpulkan di sorga. Nah begitu kan jadi mantep Bu. Tapi walaupun jasadnya kumpul, niatnya beda, di akhirat gak mungkin ruhnya kumpul. Siapa contohnya? Fir'aun dan istrinya. Fir'aun itu wong kafir durhaka durjana, punya istri solehahnya luar biasa, namanya Siti Asiyah. Kalau Siti Aisyah itu garwane Kanjeng, tapi kalau Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun. Siti Asiyah solehahnya luar biasa, lesanya basah dengan zikir, mengesahkan asmanya Gusti Allah, tapi beda dengan suaminya yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu wong durhaka durjana mah bajingan tengik pisan. Maaf nih agak kasar, udah tengik ketambahan pisan. Udah bajingan ketambahan tengik, saking lamanya jadi bajingan sampai expired you know. Kadaluarsa. Tapi punya istri salihah. Satu ketika Siti Asiyah itu udah lagi rambutnya disisirin sama pembantunya. Sisirnya terbuat dari kuningan, gak sengaja pembantunya menjatuhkan sisir atas rahmat Allah, bunyinya agak keras di lantai mak kelunting. Karena Siti Asiyah kaget. Orang biasa dikir kaget pun tetap mengucap asmane Gusti Allah. Subhanallah. Siti Asiyah ngucap tasbih. Beda sama orang gak biasa dikir. Kesandung batu ngomongnya kasar. Assalamualaikum. Gara-gara Siti Asiyah ngucap tasbih subhanallah, pembantunya itu akhirnya protes. Dan akhirnya dia laporan nama majikan lanangnya eta Fir'aun. Ketika Fir'aun dilapori, Fir'aun murka besar. Akhirnya istrinya sendiri yang bernama Siti Asiyah dihukum oleh Fir'aun dengan cara direbus di panci besar. Ketika direbus di panci besar dengan api yang di bawah berkobar-kobar, tetap Siti Asiyah lesanya basah dengan zikir. Yang kita harapkan kan jadi suami istri ya, suaminya yang soleh, istrinya yang soleha ya Bu. Tapi jangankan kita orang awam,
Lagi keluarga Nabi aja diuji sama pangeran. Bukti nyata ada keluarga Nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Yang istrinya solehah suaminya durhaka, keluarganya Fir'aun. Siti Asia solehah tapi Fir'aunnya durhaka. Dan yang kita harapkan suami soleh istri solehah bagaikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh istrinya solehah. Dan sekarang sampean milih bu, kalau disuruh milih kira-kira milih keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Firaun, apa keluarganya Ibrahim? Keluarganya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Gimana nih, lanjut gak nih? Terus gak nih? Gak apa-apa istrinya 4. Tenang saja bu, Nabi Ibrahim istrinya 4 itu bukan karena nafsu. Kanjeng Nabi aja istrinya lebih dari 9 bukan karena nafsu. Bukti nyata istri yang nomor 11 namanya Siti Saudah. Siti Saudah istri ke-11-nya Kanjeng Nabi dari suku Somalia. Putri Raja Somalia. Kulitnya hidung guys. Tapi ternyata Siti Saudah dinikah oleh Kanjeng Nabi. Waktu itu statusnya janda tua alias wis murage. What is a murage? Ibarat buah itu udah habis berbuah terus gak bisa berbuah lagi, monopos ibu. Tapi dinikah oleh Kanjeng Nabi dalam rangka apa? Perintah dari Allah. Jadi dari istri Kanjeng Nabi ada yang dari suku kulit hitam untuk mengangkat derajatnya orang yang kulit hitam yang iman sama Gusti. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya 4 bukan karena nafsu. Istri pertama ketika Nabi Ibrahim menikah usianya 36 tahun dengan seorang perempuan cantik dari suku Babilonia namanya Siti Saroh. Cantiknya luar biasa. Terkenal suku Babilonia itu wadone ayu-ayu, gede dur lan cikur kuning, irunge bangir, mripate belalak kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kayak mumpude. Yalah ketawanya ora terima banget sampean. Saking cantiknya suku Babilonia ini tuh terkenal bola matanya sampai biru. Saking cantiknya kayak perempuan Waringin Sari kan bola matanya hijau kalau lihat duit. Kan beda tipis sono biru kena hijau bu. Ya Allah, tapi ternyata Siti Saroh sampai tahunan nikah sama Nabi Ibrahim nggak hamil-hamil bu. Apa tetangga pada ngegosip. Ternyata orang gosip itu bukan zaman sekarang wungkul. Dari zamannya Nabi Ibrahim aja Siti Saroh sampai digosipin sama tetangga. Apalagi orang-orang udah tetangga deket kayak masyarakat Waringin Sari. Kadang-kadang ada anak tetangga udah tahunan gak nikah-nikah. Ih perawan tua. Baru udah nikah sih masih dirasani maning. Jerene sekolah itu kan sarjana. Barang bojo malah dia tukang deres. Udah nikah masih digosip. Tahunan bojo meteng-meteng. Ketenger gesing lanang ora urip. Udah ikhtiar doa, udah ikhtiar badan. Setelah rumah tangga nanya dikasih anak momongan, bareng babaran tetangga nengok sambil ngegosip. Ih, Deneng lambene ora mirip bapak ya. Deneng malah lambene mirip Kiai Ahmad Ghazali. Begitulah masyarakat dan tetangga. Jangankan zaman sekarang, dari zamannya Siti Saroh Nabi Ibrahim aja digosipin sama tetangga. Naudzubillahi min. Walaupun panas saya juga tetap semangat. Tiba-tiba ada yang naik ke tangga jadi mayoret. Gimana ceritanya? Tenang naon ibu. Mudah-mudahan nih anak-anak kita yang pada ikut pengajian hari ini dijadikan anak yang soleh-solehah, anak-anak yang qurrata'ayun, yang bisa menyelamatkan orang tuanya dunia akhiratnya. Allahumma. Mau berdiri panas banget bu, saya duduk lagi ya bu ya. Takut pingsan. Kalau pingsan nanti yang ngebobong saya Ahmad Ghazali. Siap-siap orang calon suami saya puasa malah sing bopong disit kaji Ahmad Ghazali. Enggak mungkin saya pingsan Pak hari ini. Saya memang harus kuat hari ini ya Allah. Tabahkan hati hamba ya Allah sampai jam 5 sore.
Salam ala Nabi Muhammad. Tadi sampai apa ya lupa. Oh iya. Jadi walaupun jasadnya kumpul tapi niatnya beda. Di akhirat rohnya nggak mungkin kumpul. Makanya kulak panjenengan sadaya. Nah walaupun amat tetangga nih. Tetangga kadang-kadang ya memang bikin nyelekit hati. Tapi sakit jenengan ngejenguk malah mendoakan supaya cepat sembuh. Gak usah bawa macem-macem lah. Orang-orang sakit juga lagi gak doyan makan. Betul. Besok-besok ada orang jenguk sakit enggak bawa makanan, gak nyangking amplop. Ngomong ini saya gak bawa amplop ya, kata Mumpuni gak apa-apa. Ya jangan Bu, bukan saya yang ngomong. Itu kitab Majalis Susaniyah. Karena ternyata ketika orang sakit Allah ngutus 4 malaikat. Malaikat yang kaping hiji diutus untuk mencabut cahaya wajahnya. Itulah kenapa kalau orang sakit wajahnya ngucap cetok beb, jenengan pelit Bu. Yang direwangi nanti jam 5 sore. Ulang. Malaikatnya diutus mencabut cahaya wajahnya. Makanya kalau orang sakit wajahnya Yang kedua malaikatnya diutus mencabut daya kekuatannya. Itulah kenapa orang sakit badannya Yang ketiga malaikatnya diutus untuk mencabut indera perasanya. Itulah kenapa wong meriang ora doyan Nggak doyan tuang Ibu. Gimana nggak doyan mangan? Kadang-kadang lagi waras ora nasi nawani panganan. Lagi set gak ada yang nawarin bareng meriang. Sate ya. Ya, apaan sate ya. Apa sing kepengen nak dilek ya mangan gulai ya, Sing enak kokoe ya, gulai ya, ya. Anggure Bu, mangan buah anggur ya, karo klengkeng ya. Lagi waras ora nasi nawani panganan. Bareng sakit kabeh-kabeh jejel nak. Kabeh kepingin didulang nyong apa kepingin didulang nyong? Ya Allah. Padahal orang sakit nikmat indera perasanya dicabut oleh Gusti. Tapi bagi orang yang beriman paling istimewa nyaeta adalah orang sakit kadanya iman. Kok dia sabar, dia konaah, nerima ing pandum, maka ternyata dia dirawi malaikat ditugaskan oleh Allah mencabut dosa-dosane wong sing iman sabar ketika lagi sakit. Alhamdulillah. Bu, dicabut dosa-dosanya seneng tuh? Seneng tapi kan meriang. Mestinya kalau lagi meriang salat aja kurang khusyuk. Ambil wudhu aja rasanya menggigil, betul? Tapi ternyata memang orang sakit yang keadaannya iman dicabut dosanya oleh Gusti Allah. Cuma salatnya kurang khusyuk, salatnya kurang tumak ninah. Contoh jenengan lah, beli TV modalnya tipis banget, mereknya Sungsang. Apaan? Ini kan merek TV-nya itu nggak sponsornya Pak. Siapa ya guys yang dihajat? Pak Sadiman. Karena nggak nyeponsorin, jadi jangan disebut. Apalagi musim-musim pemilu begini. Kecuali itu merek jadi sponsornya pengajian hari ini mah kudu disebut. Mau nggak jadi sponsor jadi nggak disebut. Saya nyebutnya merek Sungsang. Tipis banget, gedenya 17 inch tapi matanya beleken. Nikmat apa enggak? Beli sofa reganya 14 juta tapi bokongnya wudunan. Nikmat apa enggak? Orang sakit yang iman kepada Gusti kalau dia sabar dicabut dosanya, memang senang dosanya dicabut. Tapi kan sakit, maka selama dia istighfar banyak-banyak perek karo Gusti Allah justru nambah iman, maka Allah akan mengembalikan 4 malaikat. Malaikat yang pertama ditugaskan oleh Allah mengembalikan cahaya wajahnya. Itulah kenapa kalau ciri-ciri udah mau sembuh wajah abang maning, cara Cilacap disebut beger. Cara orang Sunda naon? Cengar apa? Cenghar. Cenghar saudaranya benghar. Jadi kalau orang sugi benghar biasanya wajahnya cenghar. Betul nih saya ngomong. Badannya sehat, wajahnya cerah disebut cenghar. Cara Cilacap beger. Kalau wajahnya ada beger, Allah mengutus malaikat yang kedua mengembalikan daya kekuatannya. Kalau udah beger terus bergas, itu ada urutannya di tempat saya. Beger, bergas, tenaganya udah ngebalik, ngadek nangtung udah kuat, maka malaikat yang ketiga diutus untuk mengembalikan indera perasane. Beger, bergas, nek wis waras mangane geragas. Cara Cilacap kemaruk. Cara sini naon? Sarua kemaruk.
Pamayu. Mamayu binti Kemaruk. Orang Waringin Sari kan Mamayu. Sama saya mau naik jam 2 turunnya jam 5. Mamayu Kemaruk. Kemaruk banget. Tapi yang paling istimewa nomor 4 malaikatnya gak diutus-utus tuh. Akhirnya malaikatnya protes. Ya Allah, saya ini megang dosanya orang iman ini nih. Ternyata orang iman ini saya cabut dosanya kemarin pas lagi sakit. Ternyata tambah imannya. Ini udah sehat apa saya kembaliin aja dosanya? Jangan. Gusti Allah bilang, ini ternyata setelah saya uji sakit, malah sholatnya gak ketinggalan. Tetap dia tumakninah, tetap dia istiqomah. Jadi ini dosa-dosanya orang yang iman sama Gusti Allah. Tapi keadaannya sakit, ketika dia sembuh jangan dikembalikan, tapi buang dosanya ke tengah laut. Itulah kenapa kalau air laut rasanya asin. Ibunya ngebatin, oh jadi saya kalau lagi plesir ke laut itu plesir sama air dosa. Ya enggak. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Maaf ya Bu ya, ini bukan pamer, ini adalah gara-gara perawan mepet Ibu. Jadi baru tunangan aja rasanya udah senang banget ya Allah. Ya mohon barokah doanya nih puasanya sampai ijab kabul, sampai suwargi goneng-goneng bangun keluarga amin ya Allah. Naik dong lagi kepengin cepat-cepat. Coba-coba tuh ke bumi. Salam ala Nabi Muhammad. Dan ternyata mendoakan orang sakit supaya cepat sembuh ini adab Ibu. Yang kedua ngasih motivasi. Kalau jenengan nengok orang sakit, jenengan ngasih motivasi sama yang ngejagain orang sakit, khususnya kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena ternyata orang yang nungguin wong sakit itu nggak cuma mental, materinya telas banyak Ibu. Maka jenengan ngasih motivasi kalau nengok orang sakit. Ya Allah, panjenenganipun Bu Endang sampai naring mertua be gemati banget ya, ama mertua bekti banget. Insya Allah Bu Endang sampean gune bekti karo mertua buat ngangkat derajatnya sampean. Dikasih motivasi, emang betul merawat orang tua itu kudu dawa ususe. Makin tua makin rewel, makin tua makin bawel. Jadi sampean ngrumat jangan sambil ngomel-ngomel. Ngrumat bocah cilik rewel mah nyenengi, bocah rewel nangis, ibunya ngucap mana giginya. Mana giginya. Bocah nyengir gawe hati adem. Coba ngerumat nenek-nenek rewel, mana giginya? Mana giginya? Sewaringin Sari bubar kabeh, orang nyengirnya kembar ka Mamak Lampir. Ngasih motivasi, sing sabar, sing konaah. Memang betul orang karuda tua, mencret dikit minta ke apotek, batuk dikit minta ke IGD. Baru mulai sejak kepingin ke rumah sakit. Jadi ngerawat orang tua memang modalnya banyak. Apalagi makin tua makin rewel. Tapi jenengan sabar, insya Allah buat ngangkat derajat panjenengan, amin Allahumma. Dan yang terpenting adalah ketika jenguk orang sakit, kita anak ngurmati orang udah tua, maka yang diminta diharapkan jenguk orang sakit udah sembuh, ngejagain orang sakit udah lansia udah jompo, maka tunggulah wasiatnya, jangan nunggu warisannya. Bakaku ngambak naik lokor-lokor, anak lanang nyiapna sertifikat. Bahaki ngucap ya Rahman, kayak gede mah nasib ngangger istu ya. Mulane ge aku arep ngomong karo anakku kabeh. Eta nu sawah di sebelah Kiai Kaji Latif. Bagiane kanggo anak nomor nu hiji. Anak nomor loro dapat sawah nu sebelahna bengkoke buku-buku Swanti. Sing bontot nomor 3 insya Allah bisa ngrumati omahku kene satanah-tanah. Kenapa kula waringi warisan omah satanah-tanah sebab anak nu bontot gelem ngrawat nyong kanthi temeneh, kanthi seneng, kanthi bungah bahagia. Jadi aku bareng wis tua kaya rasane ambekane kaya wis rapati suwe. Jadi nyong ngomong ge ya yang wis titip bawa karo sing nom pada ya ho. Ana pengajane mumpuni nanggone sadiman. Ora bisa ngunjungi. Gara-garane nganggo kartu kangel Bang Heding.
Wisane mau nang omah nganggo kathok angel dinggo. No kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung, serimpung bae ya Rahman. Ya na wong tau ngomong aja diguyu. Lagi angel-angel gone ngomong kaya ge. Melaku beke boleh kenceng, dengkule rasane manteng. Ana wong ngomong wis tua kaya ge diguyu. Itu belajarnya susah loh Bu. Saya tiru-tiru secara kaki-kaki. Dari kelas 3 SD, umur 8 tahun saya tiru-tiru secara mbah-mbah. Aneh bapak saya. Orang saya juga masih kecil durung payu laki. Melakukan tiru-tiru suara Mbak Aki Bu. Tapi alhamdulillah nandurnya kemarin dulu, panennya sekarang. Jadi barang sekarang udah gede tua semene ya alhamdulillah. Bisa tiru-tiru suara wong anggar wis tua. Mulane wong anggar wis tua aja ditunggu warisane. Tapi tunggu wasiat kenyong arep ngomong. Alhamdulillah. Anak kenyong 3 sukses. Dadi wong kabeh langkah sing dadi mbek. Nomor 1 nu di desa Waringin Sari alhamdulillah bisa dadi kuwu laki sikus kae. Enggak pakai ibu ya wajar dong, saya kan jadi ibunya Bu Kuswanti. Nyebutnya sikus ora apa-apa. Nyongkan mama ke ya. Sikus kae bocah wadon tapi ya bisa jadi kuwu nang Waringin Sari anak bar penyong kae. Si nomor 2 nang Medan alhamdulillah dadi sentara. Nyomekikan wis ngomong. Wong anggres tua ngomongnya angel. Ora usah dipaido. Nomor 3 nu bontot alhamdulillah. Bisa jadi bos nang Jakarta, bos rongsok. Alah pada rongsok bang anu bos bisa lu ngakaja no gara-gara ngumpul lah rongsok. Anak saya 3 dadi wong kabeh. Sebab dina kelahirane tak puasa nih nang nyong. Bocah nang pesantren nyong puasa dina kelahiran. Yang kedua alhamdulillah lebar salat maghrib. Bocah siji saya kirimin hadiah 41 kali. Hadiah apa? Hadiah Pateka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nang wis ngomongnya angel. Itu namanya wasiat. Jangan sampai ngejenguk orang sakit pulangnya malah ngegosip. Istirik Sartina, wis Bu ya Allah ke, tak kowe ngerti ya nyong tilik Sartina mari ngomong, nang ngomong wis langka Bu ya Allah, wis juga mari rumah sakit, akhirnya kita seru banget tilik mari rumah sakit, nah rumah sakit ya Allah Sartina wis parah banget, ya Allah ke, sing kabelang dada pating selawer banget Bu, malah gue nambakan wis kelokor, malah gue nambakan wis direwangi batok sinang cangkem ke lo Bu, kayaknya mah Sartina wis ra kuat suwe kae, nek ora dina 1 ya minggu. Kalau jenengan ketawa berarti umumnya di sini juga begitu tuh. Mendoakan orang cepat mati gak cuman haram, gak cuman makruh tapi haram. Apalagi kau mendoakan orang cepat mati, ya Allah itu sul adab banget tuh. Karena jangankan mendoakan orang cepat mati, ada lagu ora ketemu prawane tak enteni. Itu ada 2 opsi pilihan tuh. Orang ketemu prawane tak enteni jandane. Berarti kan pilihan pertama mendoakan sang istri supaya cepat cerai. Yang kedua orang ketemu prawane tak enteni randane. Berarti mendoakan suaminya supaya cepat mati. Itu lagu salah kaprah tuh. Makanya kita nengok orang sakit ada adabnya. Nengok orang mau berangkat haji ada adabnya. Doalah yang bagus-bagus. Seumpama nanti pulang haji Pak Sadiman ya dipanggil Haji Sadiman, Bu Marfuah ya dipanggil Haja Marfuah. Kalau ada yang ngomong, lah itu kan cuman titel, nggak ada aturan di sini orang berangkat haji harus dipanggil haji. Iya nggak ada aturan Bu. Tapi apa salahnya jenengan menyisipkan doa kalau lagi manggil orang Haji Sadiman, moga-moga aku juga ketularan. Doa baik nggak tuh? Doa baik.
Nggak ada salahnya jenengan ngasih kebahagiaan sama orang. Walaupun terkadang orang yang nggak mau dipanggil haji, jangan tetap ngucap Haji Sadiman, Hajah Marfuah. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Walaupun ya nanti saya juga ngasih tahu sama Haji Sadiman, kalau seumpama tetangga lupa manggil jenengan setelah pulang haji dengan ucapan Sadiman, Marfuah, nggak pakai haji nggak pakai aja, ya nggak usah sakit hati. Itu hanya sekedar titel panggilan orang, hanya titel di dunia. Yang lebih manfaat adalah barokahnya setelah pulang haji akan ibadahnya istiqomah apa enggak tuh. Haji mabrur-mabrurah itu bukan didapatkan di tanah Mekah justru. Mabrur-mabrurah itu terlihat setelah pasca selesai melaksanakan haji. Manfaat apa enggak tuh bagi lingkungan? Salat jamaahnya getol apa enggak? Sama keluarga baik apa enggak? Sama tetangga lebih bagus apa enggak? Itu namanya mabrur-mabrurah. Jadi ibadah haji yang mabrur-mabrurah tidak didapatkan di Mekah Madinah, tapi adalah titel setelah melaksanakan ibadah haji. Bagaimana setelah melaksanakan ibadah haji di lingkungan masyarakatnya. Alhamdulillah. Ini tos jam sabar haye. Oh ya Allah, jam berapa tadi? Jam 2 matanya nyora picak ya Bu. Sampean kita aku nih bener-bener nyelendra do banget ngapusi bocah cilik. Ini jam 4 kurang seperempat Ibu, malah kurang 10 menit tuh. Ih ngajinya udah lama banget nih. Tadi saya naik jam 2 loh Bu. Sekarang udah jam 4 kurang 10 menit. Ya Allah. Ngaji kok hampir 2 jam gak kerasa. Gimana mau kerasa orang merem kabeh. Enggak sakit sananya jadi enggak kerasa ngajinya atau selama. Alhamdulillah kula panjenengan sadayana dikumpulkan atas usaha sodakonya Bapak Haji Sadiman Ibu Hajah Marfuah ya Pak, insyaallah besok di bulan Dzulqa'dah akan melaksanakan keberangkatan haji. Berarti Dzulqa'dah berangkatnya ya Pak Haji nggih. Selama 1 bulan berarti akan berada di tanah Mekah Mukarramah, di tanah Madinah Munawwarah sana. Mudah-mudahan Bapak Sadiman dan Ibu Marfuah diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, diberikan sehat walafiat, bisa melaksanakan haji dengan tumak nina, bisa menjadi haji aja mabrur-mabrurah. Sumrambah kepada kita para jemaah, kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusayinu husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu Ibu, karena doakan diimami langsung oleh akhinal kiram Romo Kiai Haji Latif untuk mengimami doa pengajian hari ini. Oh, Pak Kiai Haji Latif atau Ketua IPHI, Ketua IPHI Silang, Ketua KBIH Al Azhar Cipangkolo. Nggih, sumangga kami persilahkan dengan rasa hormat dan takdim dan ngalap barokah kami kepada para masyayikh di desa kecamatan Langansari Sumangga. Dari saya Pak Sadiman Ibu Marfuah, terima kasih sedekah panjang melantarkan kami, memfasilitasi kami untuk saling bersilaturahim. Insya Allah ini jadi bekal jariah panjang untuk melaksanakan ibadah haji dengan lancar, dengan tidak ada halangan satu apa, sehat walafiah, kembali lagi membawa mabrur-mabrurah bagi warga masyarakat dan keluarga. Amin Allahumma. Jangan pulang dulu Ibu, saya masih tetap duduk di sini. Mari kita mengaminkan doa yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ketua IPHI Citangkolo Sumangga. Dari saya Bu Kuwu terima kasih, para sesepuh tokoh ulama terima kasih. Setelah doa mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain majelis, bisa bertemu lagi di lain acara. Amin Allahumma. Setelah panjenengan papunten usikum nafsi bidakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wireless Bu, ada wireless. Yang lain mic yang lain. Doa dimami oleh Bapak Kiai Haji Ketua IPHI Citangkolo Sumangga. Oh ya di sini enggak Pak Haji. Ya, doa dimami oleh Pak Kiai mangga. Di atas wae Pak Kiai. Nggih mangga. Di luhur wae mangga. Goyane nganggo bahasa Sunda. Mangga. Di atas mawon Pak Kiai. Ala hadin ya wal kunyatin salih nasalka salamah wal afiyah wasyafa'ah wal jazal karamah biridallah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taghfiru bihadz dzunub wa tasturu bihal uyub wa takshifu bihal kurub wa tusahhilu bihas su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la mushqiya liman as'adta wa la mus'inda liman ashqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudhilla liman a'zazta wa la rafi'a liman khafadta wa la khafidha liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa wafi' lana lima damanta lana min khairiyad dunya wal akhirah wa qawi yaqinana fima rajaitana wansurna ala a'daina fidz zahiri wal batin wansurna ala a'daina fidz zahiri wal batin wansurna ala a'daina fidz zahiri wal batin wa nas'aluka Allahumma bima sa'alaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuri wal yaqin wa ma sa'alaka bi sayyiduna maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiq innaka Hamidum Majid. Zawadahum Allahu taqwa wa ghafara lahum dzanbahuma wa yassara lahum al-khaira haitsuma kunta. Zawadana Allahu taqwa wa ghafara lana dzanbana wa yassara lana al-khaira haitsuma kunna. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Subhana munafis yang qali madyun, subhana farjun qali mahzun, subhana man kana amruhu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya mufarijal humum wa ya hayya qayyum. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin.